Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Strik Polda Lampung, kembali bersama saya Brigpol Gracia dalam podcast Polda Lampung. Pada syukuran Hari Bayangkara 1 Juli kemarin, Polda Lampung telah melaksanakan lomba 3 pilar yang diikuti oleh seluruh Polres jajaran. Dan pemenang dari lomba ini adalah Polres Pringsewu, tepatnya Pekon Lugusari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Dan hari ini sekali kita kedatangan para pemenang lomba tersebut. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat. Semangat, masih semangat. Semangat. Iya, masih semangat tentu saja. Ini boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dari Pak Babin ini sepertinya. Terima kasih Bu Grace. Di sini saya selaku Babin Kamtibmas Pekon Lugusari. Nama saya Bribka F. Yori. Di sini saya bersama Babinsa dan Kepala Pekon Lugusari. Oh, Pak Kepala Pekon, boleh memperkenalkan diri Bapak? Terima kasih. Iya. Nama saya Adi Sutrisno. Saya penjabat Kepala Pekon Lugusari. Iya. Perkenalkan Bu Grace, nama saya Serka Sulistyo, Babinsa Pekon Lugusari, Kecamatan Pagelaran, Koramil 05 Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Wah, luar biasa sekali ada Bang Yori, Pak Adi, betul ya Pak ya? Iya. Dan Serka Sulistyo. Luar biasa sekali, pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa istimewa. Sudah berapa lama Bang menjadi Babin Kamtibmas Pekon Lugusari? Saya di Pekon Lugusari ada sekitar 7 tahun. 7 tahun. tahun. Berarti sejak 2018. 2018 dan kebetulan Lugusari adalah tempat tinggal saya sendiri, makanya saya 24 jam di Pekon. Oh, luar biasa itu. Pasti sangat membantu masyarakat kalau bisa 24 jam di Pekon ya Bang ya. Iya benar itu. Iya, kemudian kepada Bapak Kepala Desa sudah berapa lama Pak menjabat sebagai Kepala Pekon Lugusari? Saya menjabat jadi penjabat Pekon Lugusari baru 9 bulan. Baru 9 bulan. Baru 9 bulan karena Kepala Pekon Pak Sarjono meninggal dunia. Oh, iya. Kemudian kepada Pak Babinsa? Kalau saya menjabat Babinsa Pekon Lugusari baru sekitar 2 bulanan karena pejabat yang lama pensiun, karena saya memegang 3 desa, Oh. 2 kecamatan. 3 desa, luar biasa sekali ya. Sebenarnya nih Bang, kita kan kemarin berhasil memenangkan lomba 3 pilar. Diberikan langsung penghargaan oleh Bapak Kapolda Lampung. Nah, Pak Kepala Desa nyangka nggak dikasih penghargaan dari Pak Kapolda Lampung? Kalau selama ini saya nggak pernah menyangka sih. Kenapa Pak Aris Lugusari yang nilai terbaik? Berarti karena memang dianggap layak. Kemungkinan seperti itu. Iya. Sama, iya. Nah, apa sih Bang makna dari 3 pilar itu sendiri Bang? Iya, jadi kalau makna dari 3 pilar itu sendiri, mungkin itu sinergitas antara TNI, Polri bersama Kepala Pekon. Jadi setiap permasalahan yang ada di Pekon itu kami selesaikan bersama. Jadi 3 orang ini kami, makanya disebut 3 pilar itu, bersama-sama bagaimana caranya membangun Pekon Lugusari itu aman, kondusif, tertib, serta bisa nantinya mencapai Pekon yang mandiri. Mungkin itu. Pekon yang mandiri, berarti mandiri secara ekonomi juga tentunya Mandiri ya Bang secara ya? ekonomi, bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan, karena potensi yang ada di Pekon Lugusari itu adalah perikanan. Oh. Jadi kita mengembangkan benih unggul di Pekon Lugusari khususnya untuk ternak ikan lele. Ternak ikan lele, jadi udah ke-spill nih sekali bahwa perekonomian di Pekon Lugusari itu ada pada bidang perikanan, ternak ikan lele. Dan sudah banyak masyarakat di situ tuh merupakan penghasilan utama seperti apa Bang? Iya, penghasilan utama di sektor perikanan. Oh. Cuma kan untuk pembenihan ikan lele itu kan bibitnya kan kurang, makanya bagaimana kita menciptakan benih yang unggul. Kita juga mendatangkan mungkin tenaga ahli dari Sukabumi, Sukabumi Jawa Barat? Sukabumi Jawa Barat. Wah, untuk melakukan pelatihan di Pekon Lugusari itu. Luar biasa sekali. Berarti untuk pemasarannya juga sudah mulai. Pemasaran sudah mulai. Ke luar Lugusari atau masih di dalam Lugusari? Untuk masih mencakup Pekon Lugusari, karena di Pekon Lugusari khususnya Kecamatan Pagelaran masih kurang. Nah, kebetulan di 2025 ini kan ada program dari pemerintah masalah ketahanan pangan.
Di situ ada alokasi dana 20% dari dana desa masuk ke BUMDes. Nah, yang 20% itu dikembangkan untuk usaha bagaimana BUMDes itu mendapatkan hasil sekaligus dari BUMDes bisa untuk menciptakan PAD untuk pekon itu sendiri. Makanya kita membuka peluang pembenihan ikan lele itu. Wah, luar biasa sekali. Sudah banyak masyarakat yang ikut program ini, Bapak? Ya, ini udah mulai pendataan, mulai ikut. Nah, syukurlah, semoga kedepannya semakin banyak dan semakin bisa meningkatkan perekonomian dari Pegon Lugusari. Karena pada dasarnya kalau masyarakat ekonominya sudah mapan, mudah-mudahan keamanan juga terjamin. aman. Iya, betul sekali. Nah, Pak Kepala Desa, berapa lama nih mempersiapkan lomba 3 pilar yang kemarin ini diberi penghargaan oleh Pak Kapolda Lampung? Sebenarnya kalau persiapan tidak ada. Wah, tidak ada persiapan. Kami hanya berjalan sesuai dengan alur yang ada di masyarakat. Karena saya lihat di Lugusari kan sinergitas masyarakatnya sangat baik sekali, terutama dengan Pak Babin Kamtipmas, Pak Babinsa, dan perangkat desa. Sehingga untuk membangun sinergitas itu kan sudah sesuai dengan alur, jadi tidak disangka tiba-tiba ada penilaian dari Polda langsung. Kami nggak pernah menyangka kalau kami itu akan dapat juara. Karena Lugusari ini masyarakatnya mungkin karena dari masyarakatnya kan Majemuk. Mas Majemuk itu maksudnya di sana ada 4 agama yang besar. Apa aja itu? Ada Hindu, Islam, Katolik, dan Kristen. Jadi kami saling kolaborasi. Ketika ada acara ngaben, ada muda-mudi Katolik, Risma juga itu terlibat, walaupun di luar acara tersebut. Seperti pembuatan ogoh-ogoh, pembakaran ogoh-ogoh, kami Muslim pun diberi kesempatan untuk mengangkat ogoh-ogoh yang satu. Yang Katolik pun demikian. Jadi memang sinergitas itu sudah terbangun dari peran masyarakat seperti itu. Dan kebetulan kami dan Pak Babin ini punya ruangan tersendiri. Ada ruangan tersendiri, ruangan 3 kantor. pilar. Iya, jadi kalau ada teman kita ngobrol bersama di situ, ruangannya ber-AC, agak dingin. Nyaman ya Bapak ya. Ruangannya itu di mana? Di kantor Pokon? Di kantor Pokon. Di kantor Pokon. Itu kan ruangan pribadi kepala Pokon. Cuma kan jarang saya pernah masuk sana kecuali ada seperti ini, acara-acara 3 pilar, musyawarah dengan perangkat. Itu ada apa aja Pak ruangannya di ruang 3 pilar itu? Apa ada juga melayani masyarakat yang ingin mengadu atau seperti apa? Juga ada. Ada ruangan mengadu, kalau mengajukan kan tersendiri di kantor. Sangat hadir untuk mengadu. Wah, luar biasa sekali. Sekali ini sangat wajar nih mendapatkan penghargaan juara 1 lomba 3 pilar. Ternyata sangat bersinergi. Tidak hanya Pak Kepala Desa, Babin Kamtipmas, dan Babinsa, ternyata masyarakatnya juga sudah sangat-sangat kompak ya Bapak ya. Tadi Pak Kepala Desa menyebutkan bahwa tiba-tiba dinilai. Nah, gimana tuh kok bisa tiba-tiba dinilai? Memang belum ada pemberitahuan mau ada penilaian seperti itu? Kalau pemberitahuan, karena saya kan pagi itu masih ngopi bareng dengan tokoh masyarakat. Tiba-tiba di bel sama Pak Yopi bahwa akan ada penilaian 3 pilar. Kan siap. Jadi tidak ada persiapan khusus dari tidak ada sama sekali. 2 minggu sebelumnya misalnya. Wah, luar biasa, memang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Jadi tidak tiba-tiba ada kantor 3 pilar itu yang mau dinilai Bapak ya. Bahkan data yang diminta pun kami sampaikan apa adanya. Kalau adanya di lapangan. Berarti memang sudah sesuai ketentuan. Iya. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali Pekon Lugusari ini sekali. Nah, sekarang ada Bapak Babinsa. Giliran Pak Babinsa yang ditanyain. Babinsa, Bintara Pembina Desa. Betul Bapak ya? Iya, betul. Nah, sebenarnya apa sih Pak peran seorang Babinsa itu di kampung? Kan kalau Babin Kamtipmas itu sudah jelas ya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, kalau pembina desa ini seperti apa Pak? Pembina desa Babinsa itu ada 3 kategori. Yang pertama, pemberdayaan dan mengatur manajemen teritorial untuk membantu desa menciptakan keamanan dan ketertiban juga. Yang kedua, membantu kepala desa dalam bidang struktur ataupun bidang yang lainnya. Yang ketiga, mengamankan atau menciptakan situasi bersama
Babin Kamtipmas dan juga Kepala Pekon Wah, dalam luar biasa. situasi wilayah desa tersebut. Berarti kalau ikut memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, ikut patroli ya Pak ya? Ikut membantu Ikut patroli sama Pak Bang Yori. Yori, luar biasa. Jadi apa aja Bang sinerginya yang sudah dilakukan bersama Babinsa yang udah dirasakan ini, yang nyata, bukan yang awang-awang, yang nyata udah dirasakan masyarakat Pekon. Jadi yang nyata untuk ronda malam. Oh, ronda Jadi malam. kita secara kontinu mengecek pelaksanaan ronda malam. Untuk hari dan jamnya kita acak biar masyarakat itu tidak menebak-nebak. Jadi karena udah kebiasaan kita, jadi masyarakat mulai aktif. Jadi nggak perlu disuruh-suruh lagi. Jadwalnya ronda malam mereka sudah melaksanakan. Oh, jadi nggak terjatuh ya Bang? Nggak Tiba-tiba terjadwal, datang. saya bersama Babinsa, Pak Kepala Pekon keliling. Kalau udah terjatuh, nah ini Pak Babin datang, ayo kita ronda, gitu kan? Nah, kalau udah terjadwal nanti ketahuan. Ketahuan langsung ronda dia Pak. Makanya dari situ mereka mulai terbiasa, udah melaksanakan kan, kita ngobrol ngopi bareng, mereka masyarakat juga senang dengan kehadiran kami bertiga, karena ada teman ngobrol, ada kepedulian dari Kepala Pekon. Betul sekali, luar biasa ronda malam. Berarti ronda itu hanya kita mengunjungi masyarakat yang ronda atau patroli juga ikut Bang? Berkeliling. Oh, ikut berkeliling. Karena itu tadi di Pekon Lugusari mayoritas kolam, kita keliling ke kolam-kolam. Sering nggak sih Bang ada kehilangan lele gitu, bibit lele apa seperti apa gitu? Dulu sering, untuk sekarang ini mulai ya dikit-dikit hilang. Oh iya. Kalau Pak Kepala Desa selain dari pada ikut mengecek ronda malam, apa nih Pak peran Pak Kepala Desa untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Pekon? Kalau intinya kan kami ingin membangun kebersamaan masyarakat, bahwa kami menyadarkan masyarakat bahwa Pekon Lugusari itu bukan milik saya, tapi milik masyarakat. Nah, bagaimana bisa membangun Pekon Lugusari betul-betul kepentingan masyarakat bersama, terutama dalam segi keamanan tadi. Kalau masyarakat terlibat secara langsung dalam menjaga keamanan masing-masing, takutnya lama-kelamaan akan terkikis budaya itu. Makanya kalau dan Pak Yori dan Pak Boy tadi hanya main kontak aja, Pak kita menuju ke sana, siap. Nah, seperti itu. Terus dalam upaya karena kenakalan remaja, nah, kami itu punya ledeng penuh. Apa Pak? Ledeng? Tempat wisata. Wisata ledeng. Di situ kan karena wisata itu kalau malam sering kosong, itu kan kadang-kadang ada anak muda atau bukri yang nongkrong, kemungkinan ada awalnya minum apa dan lain-lainnya. Nah, kami juga sering kontrol tempat itu. Kemudian tidak jauh dari poskonya Pak Yori, jadi bisa kontrol anak-anak itu. Tidak siang, malam, kalau ada anak nongkrong kami datangi. Luar biasa sekali. Harus, karena untuk membina generasi muda itu harus terlanjur udah rusak. Kasihan keluarganya. Betul, luar biasa sekali loh peran dari Babin Kamtipmas Kepala Desa dan Babinsa yang sangat-sangat bersinergi untuk menjaga keamanan. Luar biasa sekali. Kemudian Bang, tadi kan Abang menyampaikan bahwa ada inovasi apa tadi? Kolam ikan lele. Pembenihan ikan lele. Nah, itu merupakan program inovasi Abang sendiri sebagai Babin Kamtipmas atau inovasi 3 pilar ini? Iya bersama, 3 pilar ini. Jadi kita melihat potensi yang ada di Pekon ini apa? Karena ada aturan atau arahan dari pemerintah kan untuk masalah ketahanan pangan. Nah, kita bertiga berdiskusi mencari apa, nah ketemulah di sektor perikanan itu untuk pembenihan ikan lele. Karena yang pertama pembenihan ikan lele itu untuk waktu masanya itu kan cepat. Sekitar 25 hari sudah mulai panen. 25 hari, 30 hari, 35 hari. Nah, asal ikan itu sehat kan kita bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, keuntungan dari itu masuk ke PAD Pekon. Jadi PAD itu apa Bang? Pendapatan asli desa. Jadi kita bagaimana caranya Pekon Lugusari ini menjadi Pekon yang mandiri secara ekonomi, mandiri secara keamanan di segala aspek. Wah, luar biasa sekali. Tadi kan selain kita harus mandiri secara ekonomi dan secara keamanan, tentu saja sebagai 3 pilar pernah menyelesaikan permasalahan yang ada di Pekon. Itu biasanya apa sih Bang permasalahan yang sering muncul nih di Pekon?
Yang di Pekon ini masalah air. Air. Nah, rebutan air antar Oh. petani. Jadi pernah salah satu contoh ada petani padi dengan pemilik kolam. Petani padi dengan pemilik Pemilik kolam. Hmm. Waktu masa tanam kan padi butuh air, Mm-mm. sedangkan yang pemilik kolam ikannya butuh air. Nah, di situ terjadilah cekcok. Oh. Terjadi cekcok, takut melebar kemana-mana. Kita bersama dengan Pak Lurah dan Babin Kamtibmas serta kepala dusun berinisiatif mengundang yang bersangkutan itu ke kantor Pekon, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang terjadi itu. Dan puji syukur permasalahan itu bisa diselesaikan. Kedua belah pihak sepakat berdamai dan bergantian dalam memanfaatkan air itu. Oh, jadi dilaksanakan secara bergantian. Ya, bergantian. Tapi ya setelah itu Nah, tidak ada lagi. Tidak seperti ada, itu. pemilik kolam bisa waktu malam hari, sedangkan yang petani padi ini dari pagi sampai sore. Karena kalau di masa kemarau itu air terbatas di Pekon Lugusari. Walaupun kita punya bendungan, belum bisa dimanfaatkan secara maksimal lah untuk di Pekon Lugusari itu sendiri. Mungkin itu. Oh, jadi selain dari pembibitan ikan, pembenihan ikan lele, juga ada banyak sawah-sawah berarti di sana Banyak Bapak ya? sawah. Oh, luar biasa seperti itu. Kemudian kalau Pak Babinsa nih Pak, sudah 15 tahun menjadi Babinsa, walaupun di Pekon Lugusari baru 2 bulan. 2 bulan, karena kemarin-kemarin di Pekon yang lain Bapak ya. Iya. Pernah ada ikut menyelesaikan permasalahan seperti apa Bapak yang Ya. sangat berkesan ini? Permasalahan sengketa lahan Nah, seperti antara apa? kedua belah pihak, masalah tapal batas, Oh. biasanya begitu. Kemudian kita kadang langsung callingan dengan Babinsa sama Kepala Pekon, kita adakan panggilan untuk kedua belah pihak, ya sama diadakan rembuk Pekon. Jadi setelah diadakan rembuk Pekon antara kedua belah pihak, ya menjadi damai, kita ajukan melalui surat di atas materai biar tidak terulang kembali. Luar Demikian. biasa sekali. Pak Kepala Desa, tadi kan Bapak bilang masyarakat di Lugusari itu majemuk sekali. Ya, Ada betul. 4 agama besar di situ, Iya. Hindu, Islam, Kristen, Katolik. Dulu Pak sebelum damai nih, pernah nggak sih Pak ada kelas-kelas seperti itu? Oh Tahun pernah. 80-an ya? Oh. Apa 90-an? 90-an? Udah lama Itu udah. pernah, Ya. karena kebetulan tuh Pekon Lugusari ini kan ada beberapa muslim yang radikal Mm-mm. pada masa. Mm-mm. Jadi sempat ada clash antara muslim non muslim waktu itu. Sempat ramai juga. Oh. Tapi rupanya itu kan hanya miskomunikasi saja sebenarnya, karena pemahamannya sedikit. Maksudnya ada pihak ketiga yang ingin sebenarnya mengobok-ngobok wilayah itu. Oh. Tapi alhamdulillah yang kita terbangun sinergi, karena Lugusari ini kan bukan hanya muslimnya, bukan hanya Nahdlatul Ulama, tapi Muhammadiyahnya juga besar di sana, termasuk ketuanya juga di sana. Jadi kita padukan mereka kumpul bersama, akhirnya alhamdulillah sekarang terbangun sinergi itu antar lintas agama. Wah, luar biasa sekali ya. Karena kita nggak boleh lupa dengan Bhinneka Tunggal Ika ya Ika, Bapak ya. Berbeda-beda tapi tetap satu. Karena pada dasarnya Indonesia ini banyak sekali suku, agama yang kita memang campur begini gitu kan. Ya, Tidak. Pekon Lugusari ini miniatur Indonesia. Oh, luar biasa Itu. biar Masuk Indonesia. kampung. Jadi 4 agama ada di situ kan. Oh. Nah, miniaturnya Indonesia Pekon Lugusari ini. Luar biasa. Hari ini Jumat, Mm-mm. gotong royong bersama ini, masyarakatnya. Dari jam setengah 7 tadi sudah mereka di lapangan tuh gotong royong bareng mengadakan Jumat bersih. Oh, berarti tidak hanya aparatur kampung yang ini, masyarakat semua itu Pak. Masih terbangun gotong royongnya bagus. Oh, luar biasa, luar biasa. Semoga tetap bertahan dan semakin kompak dalam membangun Kamtibmas di Pekon Lugusari. Semakin makmur secara ekonomi dan semakin aman secara keamanan. Kemudian nih yang terakhir, nah Bang,
Bang Yori nih, apa sih Bang moto hidupnya Bang? Boleh di-share sedikit untuk teman-teman sekali Polda Lampung ini supaya termotivasi untuk 24 jam ada di Pekon Lugusari dan sangat bermanfaat bagi masyarakat, membawa Pekon Lugusari aman dan mandiri. Jadi saya selalu menanamkan dalam diri saya bagaimana saya secara pribadi bisa membantu banyak orang. Kalau tidak bisa membantu banyak orang, membantu sedikit orang. Kalau tidak bisa membantu sedikit orang, jangan bikin susah orang gitu. Oh, luar biasa. Ini saya setuju banget ini sama moto Abang kali Terima ini. kasih. Kalau yang tadi kurang setuju Iya, Bang terima sebenarnya. kasih. Yang ini saya setuju banget. Paling nggak kalau simpelnya nih, satu lagi ya. Kalau bagi saya, kalau tangan kita nggak bisa menolong orang, mulut kita jangan digunakan untuk menyakiti orang. Iya. Nah, kadang kita itu tersakiti oleh mulut-mulut Nah, orang. benar itu. Padahal tangan kita nggak bisa membantu orang. Nah, seperti itu. Nah, Pak Kepala Desa nih, Pak Kepala Pekon, apa Pak boleh moto hidupnya Bapak? Kalau menurut saya itu hidup saya adalah membangun kebersamaan. Jadi kebersamaan antara pemerintahan dengan masyarakat, tokoh masyarakat, bisa berkata bagaimana itu terjadi sinergi yang luar biasa. Karena Siar Lugusari ini kan dari kondisi sudah terbangun dari lama, ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk kedepannya Lugusari akan lebih mandiri, maju dan mandiri. Walaupun saat ini Lugusari sudah menjadi desa mandiri secara data nasional. Luar biasa. Jadi sekali dari moto Pak Kepala Pekon, Pak Adi ini membangun kebersamaan. Jadi bisa dicontoh di semua aspek ya Bapak ya. Iya. Tidak hanya karena Pak Kepala Pekon sebagai Kepala Pekon membangun kebersamaan masyarakat, kita juga harus membangun kebersamaan dari lingkungan terkecil kita ya Bapak ya. Di lingkungan kerja kita harus membangun kebersamaan seperti itu. Boleh dicontoh itu. Nah kemudian kepada Pak Babinsa nih, boleh di-share sedikit Bapak? Moto dan prinsip hidup saya, bekerja dengan ikhlas, sabar, juga disertai doa. Moto prinsipnya. Luar Ikhlas. biasa. Sabar. Untuk Pak Kepala Desa nih Bapak, apa sih Pak sebagai aparatur pemerintahan harapannya untuk Polri pada umumnya dan Polda Lampung pada khususnya? Harapan kami selaku masyarakat adalah bagaimana kedepannya saat ini dan kedepannya Polri itu bisa bahu membahu masyarakat. Karena ketika masyarakat bersatu dengan masyarakat, maksudnya ketika masyarakat dengan Polri itu merasa aman dan nyaman bahwa saya ada yang menjaga dan melindungi, dan harapan ke depan masyarakat itu merasa enggan ketika akan melakukan perbuatan yang kriminalitas. Nah, karena yakin bahwa Polri adalah ujung tombak penegak hukum yang ada di tingkat lingkungan. Maksudnya tanda kutip penegak hukum itu bisa diselesaikan secara pokok, secara kekeluargaan, atau kalau lebih jauhnya nanti secara hukum yang berlaku seperti itu. Luar biasa tadi disampaikan juga oleh Pak Kepala Desa bahwa berharap kedekatan Polri dan masyarakat tidak terbatas. Nah, tidak terbatas. Nah, kedekatannya semoga apa yang menjadi harapan dari Pak Kepala Desa mewakili seluruh masyarakat dari Pekon Lugusari dapat terrealisasi dengan baik. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Yori, Pak Adi, dan Pak Serkan Sulis atas kedatangannya hari ini. Semoga sehat selalu, semakin sukses membangun Pekon Lugusari menjadi Pekon yang mandiri secara ekonomi dan keamanannya. Oke, kita boleh melambaikan kamera. Bye.